Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hermina Jelita Sebatu, dari SMA Swasta Katolik Thomas Aquino Bali. Calon guru penggerak Angkatan 9. Akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak, saya memahami bahwa ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, antara lain guru yang berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Selain itu, guru penggerak juga memiliki peran di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Semua unsur-unsur di atas hendaknya dimiliki oleh seorang guru penggerak. Saya di masa depan, terutama dalam 3 tahun berlangsung setelah nanti saya lulus menjadi seorang guru penggerak. Saya akan menjadi seorang guru penggerak yang berpihak pada murid, yang peduli terhadap perkembangan setiap siswa, mengutamakan kepentingan para siswa agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Saya akan berusaha mengenal dengan baik kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing siswa di kelas, serta akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, dan akan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman siswa, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kegiatan yang sedang dan akan selalu saya tingkatkan yaitu meningkatkan pelayanan yang berpusat pada murid, mendengarkan aspirasi mereka, memberikan pelayanan BK yang prima, sehingga para siswa mencapai kematangan dirinya dengan baik, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi coach yang membantu mereka menemukan sendiri solusi akan masalahnya. Dalam pelayanan BK klasikal, saya akan memberi variasi bimbingan dengan pengelompokan berdasarkan gaya belajar atau sesuai dengan minat siswa dalam 4 komponen bidang bimbingan dan konseling, yaitu bidang bimbingan konseling belajar, karir, sosial, dan pribadi. Biasanya para siswa memilih sendiri topik yang akan mereka angkat dalam pembahasan bimbingan kelompok tugas, sehingga apa yang dibahas benar-benar sesuai dengan realitas yang ada pada diri siswa. Saya juga akan menjadi seorang guru yang mandiri. Saya akan mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara efisien dan efektif. Akan memiliki metode pembelajaran yang saya rancang sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Akan dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul dalam kelas tanpa perlu bantuan eksternal secara langsung. Selalu bertanggung jawab dan disiplin sehingga bisa memberi cerminan yang baik bagi para siswa saya. Saya akan selalu percaya diri dalam menjalankan tugas pelayanan saya. Untuk itu, saya selalu dan terus mengasah kemampuan saya dengan belajar mandiri, seperti mengikuti kegiatan webinar, seminar, bimbingan teknik yang disediakan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain, baik nasional maupun internasional. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan yaitu mengikuti pelatihan mandiri dalam webinar, seminar, maupun bimbingan teknik untuk menambah wawasan profesionalitas saya, menepati janji pada siswa, disiplin dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas saya, aktif juga dalam kegiatan MGMP. Saya akan menjadi seorang guru yang inovatif, yang senang mencoba pendekatan baru dalam mengajar yang akan saya sesuaikan dengan kodrat alam siswa, mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran sesuai kodrat zaman,
seperti penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif atau penggunaan video pembelajaran yang kreatif, dan akan selalu mencari cara baru untuk pembelajaran menarik dan relevan bagi siswa. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah memberikan variasi dalam penyampaian layanan bimbingan konseling, baik individu pun bimbingan konseling kelompok, dan bimbingan klasikal dalam bentuk video, game, diskusi, PPT, dan papan bimbingan, baik yang klasikal maupun yang tridimensi, memberikan sosiodrama atau role playing, dan jika ada metode-metode baru lainnya yang saya temukan. Saya akan menjadi guru yang kolaboratif. Saya akan aktif berkolaborasi dengan sesama guru, orang tua siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Saya akan menjadi bagian dari tim guru di sekolah dan berpartisipasi dalam pertemuan, proyek kolaborasi, dan kegiatan sekolah lainnya. Saya akan mendukung dan berbagi pengetahuan saya dengan rekan-rekan saya, membangkitkan rasa saling ketergantungan yang positif terhadap rekan guru pun warga sekolah lainnya, sehingga menciptakan dinamika yang harmonis dan membangun bagi kemajuan pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan yaitu dengan senang hati melayani guru yang mereferalkan siswa tertentu kepada saya untuk dibimbing lebih lanjut, melaksanakan tugas bimbingan sesuai mekanisme penanganan siswa yang berlaku, membagikan pengalaman belajar mandiri kepada teman guru seperti penggunaan aplikasi permainan, sebagai contoh aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran yang seru, membagikan beberapa jenis ice breaking, dan juga bekerja sama dengan guru, warga sekolah, kampus-kampus, dan para siswa untuk pemenuhan kebutuhan perencanaan karir siswa, sehingga siswa dapat banyak dan bervariasi informasi seputar jurusan dan kampus, sehingga membantu mereka merefleksikan dan memutuskan perencanaan karir mereka di masa depan melalui sosialisasi di kelas, edufair di sekolah, maupun di sekolah atau institusi lain yang mengundang kami sebagai partisipan. Setelah 3 tahun menjadi seorang guru penggerak, saya juga akan menjadi seorang guru yang reflektif. Saya akan rutin merefleksikan pengalaman pelayanan saya, mengevaluasi hasil pelayanan kepada siswa, dan mencari cara untuk terus meningkatkan metode pelayanan saya. Saya akan mencatat catatan harian atau menggunakan jurnal refleksi untuk merenungkan pengalaman saya dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal-hal yang sudah saya lakukan dan akan terus saya tingkatkan, yaitu memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan diri. Saya juga berusaha untuk selalu bersikap adil kepada setiap siswa saya, sehingga perhatian saya sebagai guru BK benar-benar dirasakan oleh setiap siswa. Saya akan selalu meminta kritik dan saran yang membangun kepada teman sejawat saya, sehingga bisa memperbaiki diri dalam pelayanan saya, sehingga mampu menggapai setiap siswa saya di sekolah. Berikut saya paparkan beberapa contoh kegiatan yang sudah dan akan selalu saya tingkatkan dan kembangkan. Nah, di samping adalah beberapa sertifikat pada saat saya mengikuti pelatihan mandiri dari SIM PKB maupun pelatihan mandiri dari beberapa institusi yang menawarkan, juga dari MGMP, bimbingan konseling. Di samping adalah contoh kegiatan kolaboratif dengan rekan guru, kampus, siswa, dengan orang tua murid. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa kegiatan yang sifatnya berpusat pada murid, inovatif, dan reflektif.
Di bagian atas foto di mana anak-anak memegang menu masakan adalah salah satu contoh kegiatan ekstra bahasa Italia yang saya dampingi. Selain anak-anak itu saya beri pemahaman mengenai grammar bahasa Italia, saya juga memperkenalkan kepada anak-anak beberapa menu masakan Italiano. Lalu kemudian sebagai praktik pemahamannya, anak-anak memilih sendiri bentuk dan nama makanan yang ingin mereka ekspresikan dalam bentuk masakan sebagai tanda pemahaman pembelajarannya. Kalau gambar bagian atas yang di tengah ini adalah gambaran ketika anak-anak belajar melalui gadget atau HP. Lalu yang di sampingnya adalah gambaran di mana anak bisa menyelesaikan konflik pribadi itu dilandasi oleh refleksi-refleksi personal yang kemudian mendapatkan solusi akan konfliknya, akan masalahnya, sehingga menempuh jalan damai. Kemudian yang di bagian bawah itu adalah contoh kegiatan bimbingan konseling klasikal, di mana anak-anak itu saya bagi dalam 4 kelompok sesuai dengan 4 bidang bimbingan konseling, yaitu bidang belajar, sosial, karir, dan pribadi. Nah, setiap kelompok ini mereka memilih sendiri metode untuk presentasi kelompok. Ada yang menggunakan papan bimbingan klasikal, ada yang menggunakan papan bimbingan 3 dimensi, ada yang berupa video, kemudian ada yang berupa video kilas balik, dan juga cerita gambar. Pokoknya anak-anak saya bebaskan untuk memilih metode presentasi dan juga topik-topik presentasinya, sehingga apa yang mereka butuhkan dapat mereka jawab sendiri dalam sesi bimbingan kelompok ataupun presentasi klasikal. Nah, kalau yang di sampingnya adalah kegiatan sosial, partisipasi terhadap duka cita yang dialami teman, dan gambar yang terakhir adalah gambaran di mana kami selalu memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, selain itu dengan refleksi dan evaluasi, baik secara umum maupun secara personal. Nah, demikian saya paparkan kegiatan dan juga rencana jika saya kemudian menjadi guru penggerak dan sudah berjalan 3 tahun. Akhir kata saya ucapkan, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.